Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak, Ibu dosen pengampu mata kuliah Agama Islam BWIA, serta teman-teman sekalian. Baik, sebelumnya kenalkan kami dari kelompok 2 dan pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Penyehatan Lingkungan dan Personal Hygiene dalam Pandangan Islam. Namun sebelum kami menyampaikan presentasinya, maka marilah kita awali dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Maka selanjutnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Zahwa Yasmina Fajri dengan NIM akhir 41. Perkenalkan, nama saya Yasmin Frikin dengan NIM akhir 005. Perkenalkan, nama saya Alia Mahira dengan NIM akhir 12. Perkenalkan, saya Rahmadi Septatiana dengan NIM akhir 23. Perkenalkan, nama saya Sri Pujastari dengan NIM akhir 25. Perkenalkan, nama saya Aya Sufia dengan NIM akhir 006. Next. Jadi latar belakang penulisan makalah ini yaitu kesehatan masyarakat bertujuan untuk mencegah penyakit, memperpanjang hidup, dan meningkatkan kesehatan melalui upaya terorganisir. Faktor utama penentunya adalah lingkungan dan perilaku hidup bersih seperti sanitasi, akses air bersih, serta personal hygiene yang dapat menurunkan risiko penyakit menular. Dalam Islam, kebersihan merupakan bagian dari iman dan larangan mencemari lingkungan sejalan dengan prinsip kesehatan masyarakat. Nilai-nilai Islam tentang kebersihan terbukti selaras dengan hygiene dan sanitasi, serta relevan dalam upaya promotif preventif untuk melindungi dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Next. Adapun rumusan masalah, yang pertama, apa saja konsep penyehatan lingkungan menurut Islam? Yang kedua, bagaimana pandangan Islam tentang personal hygiene? Dan yang ketiga, apa hubungan kebersihan dengan kesehatan jasmani dan rohani? Next. Tujuan penulisan yang pertama yaitu untuk menjelaskan prinsip penyehatan lingkungan. Sebelumnya, yang pertama yaitu tujuan penulisannya menjelaskan prinsip penyehatan lingkungan dalam Islam. Yang kedua, mendeskripsikan konsep personal hygiene menurut ajaran Islam. Dan yang ketiga, mengaitkan kebersihan dengan derajat kesehatan dan ibadah. Next. Kemudian, masuk pada tinjauan teori, di sini penyehatan lingkungan adalah upaya untuk menciptakan kondisi lingkungan yang bersih, sehat, dan bebas dari penyakit melalui pengelolaan komponen lingkungan. Dalam pandangan Islam sendiri, menjaga kebersihan lingkungan merupakan bagian dari tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi untuk melestarikan alam dan menjamin keberlangsungan hidup. Dalam Islam, kebersihan tidak berdiri sendiri sebagai aktivitas praktis, tetapi merupakan ekspresi iman yang bernilai ibadah. Di dalam Al-Quran sendiri, munculnya penyakit menular akibat air yang tidak bersih dan sanitasi yang buruk. Dengan kita melaksanakan hidup sehat, adalah hajat dari manusia yang paling esensial karena hidup sehat selain dapat mengantarkan kepada taraf kehidupan yang lebih baik, dan sejahtera juga merupakan bagian dari prasyarat kesempurnaan ibadah yang lainnya. Kemudian, unsur penting penyehatan lingkungan. Unsur utama penyehatan lingkungan meliputi ketersediaan air bersih, udara sehat, sanitasi yang layak, pengelolaan sampah, dan sistem drainase. Dengan kita memanfaatkan air bersih adalah kebutuhan mendasar yang jika air tersebut tercemar akan menimbulkan banyak penyakit menular. Kemudian Hairani Apriliani ini menambahkan bahwa di lingkungan sekolah terdapat penyediaan sanitasi yang layak, drainase yang baik, serta pengelolaan sampah yang teratur. Ini dapat membentuk perilaku hidup bersih dan sehat pada siswa yang ada di sekolah tersebut.
Kemudian, menyoroti pentingnya udara bersih dengan mengkritisi perilaku merokok di ruang publik. Nah, sebagai bentuk pencemaran udara yang merugikan kesehatan masyarakat. Dan di Islam sendiri menekankan bahwa menjaga air, tanah, dan udara dari pencemaran itu merupakan bagian dari ibadah, sebab kebersihan sendiri ini dianggap sebagian dari iman. Nah, kemudian dampak lingkungan kotor terhadap kesehatan. Lingkungan yang kotor ini dapat memicu berbagai macam penyakit menular seperti diare, infeksi kulit, dan gangguan pernapasan. Selain itu, pengelolaan sampah yang buruk juga dapat menyebabkan pencemaran air dan udara yang merusak ekosistem. Dalam pandangan Islam sendiri menegaskan bahwa merusak lingkungan sama saja dengan mengkhianati amanah dari Allah, sehingga kebersihan lingkungan tidak hanya berdampak pada kesehatan jasmani, tetapi juga pada aspek spiritual kemanusiaan gitu. Nah, bisa di next. Personal hygiene, kebersihan diri. Nah, personal hygiene sendiri ini adalah upaya individu untuk menjaga kebersihan dan kesehatan dirinya agar terhindar dari penyakit. Menjaga kebersihan lingkungan sama pentingnya dengan menjaga kebersihan diri. Kebersihan yaitu bebas dari kotoran atau keadaan yang menurut akal dan pengetahuan manusia dianggap tidak mengandung noda atau kotoran. Di Ahmad Syauqi Al-Fanjari sendiri itu mendefinisikan kebersihan dan kesehatan lingkungan sebagai kegiatan menciptakan lingkungan yang sehat dan bebas dari penyakit dengan cara menjaga kebersihan lingkungan. Dan dalam Islam sendiri, kebersihan diri mencakup aspek fisik dan spiritual dan merupakan syarat sah ibadah seperti ketika kita sedang mau melakukan sholat, kita harus bebersih diri dengan berwudu begitu. Bisa di next. Kebersihan diri, kebersihan kulit, rambut, mulut, tangan, kuku, pakaian, dan alat pribadi. Tindakan menjaga kebersihan dan kesehatan diri agar terhindar dari penyakit, aspeknya adalah kulit, rambut, mulut, tangan, kuku, pakaian, dan alat pribadi. Di sini, dengan kita melakukan menjaga kebersihan diri, ini terdapat hubungannya dengan pencegahan penyakit menular, khususnya pada anak-anak dan remaja, begitu. Kemudian personal hygiene sendiri ini adalah tindakan untuk kita memelihara kebersihan dan kesehatan diri sendiri agar selalu terhindar dari penyakit menular maupun penyakit yang tidak menular, begitu. Kemudian pentingnya untuk menjaga personal hygiene. Dengan kita menjaga kebersihan diri sendiri merupakan salah satu langkah dalam kesehatan masyarakat dan di Islam sendiri juga menegaskan bahwa dengan toharoh atau bersuci adalah bentuk ibadah yang bisa melindungi manusia dari penyakit fisik sekaligus mengangkat derajat spiritualnya. Dengan ini, dengan kita menerapkan personal hygiene yang baik, di dalam Islam pun juga bukan sekadar kebiasaan sehat, tetapi juga bentuk ketaatan kepada Allah. Dan kita menerapkan hidup bersih dan sehat, ini merupakan salah satu cara untuk menjaga kesehatan, sebagaimana kesehatan merupakan nikmat dari Allah yang senantiasa harus kita selalu syukuri. Bisa di next. Selanjutnya kita memasuki pembahasan. Yang pertama itu konsep toharo. Islam menganjurkan agar kita selalu menjaga kebersihan, baik itu kebersihan anggota tubuh maupun kebersihan rohani. Salah satu konsep yang menjadi landasan dalam menjalani hidup bersih adalah konsep toharo. Toharo diambil dari bahasa Arab yang artinya suci. Menurut istilah, toharo adalah bersuci dari hadas, baik hadas besar maupun hadas kecil, dan bersuci dari najis yang meliputi badan, pakaian, tempat, dan benda-benda yang terbawa atau terdapat pada badan. Al-Quran menjelaskan pentingnya kesucian, salah satunya dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 222 yang berbunyi, Innallah hayuhibbul
Mohon maaf. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Yang artinya sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang menyucikan diri. Selain itu, Quran Surah Al-Mudatsir ayat 4 memerintahkan, mohon maaf, Quran Surah Al-Mudatsir ayat 4 berbunyi, wasia baka fatohar, mohon maaf, wasia baka fatohir, yang artinya dan pakaianmu maka bersihkanlah. Dalam ranah kesehatan masyarakat, konsep toharo selaras dengan prinsip sanitasi modern yang menekankan pentingnya air bersih, lingkungan sehat, serta upaya pencegahan penyakit. Next. Kemudian hadis dan perilaku menjaga lingkungan. Seperti yang sering kita dengar, sebuah hadis yang berbunyi, kebersihan adalah sebagian dari iman. Hadis tersebut merupakan bukan hadis sahih, namun bisa dijadikan sebagai pegangan agar kita selalu menjaga kebersihan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, jauhilah dua hal yang mendatangkan laknat, buang hajat di jalan dan di tempat berteduh. Hadis riwayat Muslim. Kemudian praktik penyehatan lingkungan. Yang pertama, larangan buang hajat di tempat umum. Seperti yang terdapat dalam hadis yang sudah saya sebutkan sebelumnya, Islam melarang umatnya buang air besar atau kecil di tempat umum, jalan, atau sumber air. Dari perspektif kesehatan, praktik ini mencegah kontaminasi lingkungan dan penyebaran penyakit berbasis air. Yang kedua itu menjaga sumber air. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah melarang kencing di air tergenang. Dari sisi kesehatan, hal ini mencegah penyebaran bakteri patogen seperti E. coli atau Salmonella yang dapat mencemari air minum. Kemudian yang ketiga, menjaga udara dan tanah dari pencemaran. Al-Quran berulang kali menegaskan agar manusia tidak berbuat kerusakan di bumi. Salah satunya dalam Quran Surah Ar-Rum ayat 41 dan Quran Surah Al-A'raf ayat 56. Dari perspektif kesehatan, menjaga kualitas udara berarti mencegah timbulnya penyakit berbasis pencemaran lingkungan seperti ISPA, asma, atau kanker paru. Dengan demikian, menjaga udara bersih adalah bentuk ibadah sekaligus implementasi ajaran Islam dalam mewujudkan masyarakat yang sehat. Dan selanjutnya ada personal hygiene dalam pandangan Islam. Praktik personal hygiene yang dianjurkan dalam pandangan Islam sendiri, yang pertama ada wudhu dan mandi. Wudhu ini merupakan salah satu bentuk untuk membersihkan diri dan juga untuk menyiapkan jiwa yang kusuk sebelum ibadah. Mandi wajib ini merupakan mandi yang wajib dilakukan setelah melakukan janub, haid, nifas untuk membersihkan diri dari kotoran maupun dari najis. Selanjutnya ada mandi sunnah. Mandi sunnah ini merupakan mandi baik yang dianjurkan pada hari-hari tertentu seperti hari Jumat dan hari raya Idul Fitri maupun hari raya Idul Adha sebelum melaksanakan sholat Id. Selanjutnya untuk manfaat wudhu dan mandi ini untuk menjaga kebersihan dan kesehatan. Next. Yang kedua ada kebersihan mulut dan gigi. Mulut dan gigi ini merupakan organ penting untuk membantu mencerna makanan, dan jika tidak dijaga maka akan menimbulkan kerusakan dan mengakibatkan rasa sakit. Islam sendiri menganjurkan untuk bersiwak atau membersihkan mulut dan gigi sebelum sholat dan membaca Al-Quran. Adapun hadis yang mengandungnya yaitu seandainya tidak memberatkan umatku, niscaya aku merintahkan mereka bersiwak setiap kali berwudu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Next. Yang ketiga ada kebersihan pakaian. Ini sebagaimana firman Allah, wasiya baka fatohar. Artinya, dan pakaianmu maka bersihkanlah, surat Al-Mudatsir ayat 4.
yang dimana pembersihan pakaian itu wajib dilakukan untuk membersihkan dari najis dan kotoran, yang dimana juga dianjurkan kita sebagai umat muslim itu untuk berpakaian bersih dan suci saat beribadah dan menjadi syarat sah untuk sholat. Selanjutnya, yang keempat ada kebersihan rambut, kuku, dan tubuh. Yang pertama ada memotong kuku. Memotong kuku ini menjaga kebersihan dan mencegah bakteri dan penyakit, dan juga terkandung pada hadis, potonglah kukumu, sesungguhnya setan duduk di bawah kukumu yang panjang. Yang kedua ada mencukur bulu. Mencukur bulu yang dimaksud ini yaitu mencukur bulu ketiak dan kemaluan yang bermanfaat untuk mencegah bau tidak sedap, menghindari bakteri atau jamur, dan juga memberikan rasa yang nyaman. Selanjutnya, yang kelima ada kebersihan rambut, selanjutnya, mohon maaf, ada merapikan rambut. Yang dimana ini juga terkandung dalam hadis, barang siapa memiliki rambut maka hendaklah ia memuliakan atau merawatnya. Hadis riwayat Abu Dawud. Yang dimana ini kita harus menjaga kebersihan rambut seperti mencuci rambut, menyisir rambut supaya tidak kusut, memberikan mewangian rambut dan juga minyak rambut, serta menata rambut dengan rapi. Next. Yang keenam ada kebiasaan sehari-hari. Yang pertama ada mencuci tangan. Mencuci tangan ini memang sebelumnya dianjurkan untuk mencuci tangan sebelum dan sesudah makan. Tetapi di Islam juga dianjurkan saat kita bangun tidur itu juga mencuci tangan, seperti sabda Rasulullah, apabila salah seorang di antara kamu bangun tidur, maka janganlah kamu memasukkan tanganmu ke dalam bejana sebelum ia mencucinya 3 kali. Maka sesungguhnya ia tidak tahu kemana tangan itu pada waktu ia tidur. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Selanjutnya, ada menjaga makanan. Menjaga makanan ini yang dimaksud adalah kita harus makan makanan yang halal dan baik, bukan hanya dari kandungan zatnya saja, tetapi juga dari bagaimana cara kita mendapatkan makanan tersebut, karena makanan juga menjadi salah satu penentu seorang untuk sehat. Yang dimana juga ada firman Allah, wa kulu mimma razaqakumullahu halalatoyan toyaba wattaqullahul ladzi antum bihi mukminun, yang artinya dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah direzekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Surat Al-Maidah ayat 28. Selanjutnya, yang terakhir ada menjaga adab kebersihan sesuai sunnah. Di mana kebersihan itu sebagian dari iman, bagian dari ibadah, dan juga bagian dari pendekatan diri kepada Allah. Jadi kita harus selalu senantiasa menjaga kebersihan seperti kebersihan tubuh, pakaian, lingkungan, dan juga hati. Yang dimana kebersihan itu juga akan menciptakan kesehatan fisik dan juga kesucian jiwa. Next. Selanjutnya yaitu hubungan penyehatan lingkungan, personal hygiene, dan kesehatan. Kesehatan tidak hanya dipahami sebagai kondisi tubuh yang bebas dari penyakit, melainkan juga mencakup keseimbangan jasmani, rohani, dan lingkungan. Yang pertama yaitu kesehatan jasmani. Penyehatan lingkungan dan personal hygiene memiliki kontribusi nyata dalam mencegah berbagai penyakit menular. Lingkungan yang bersih, termasuk sanitasi air dan pengelolaan limbah, terbukti menurunkan risiko penyakit diare, infeksi kulit, dan penyakit saluran pernapasan akut. Perbaikan akses terhadap air bersih dan sanitasi dapat mencegah hampir 10% beban penyakit global, terutama yang berkaitan dengan diare dan infeksi parasit. Lalu selanjutnya yaitu kesehatan rohani. Selain kesehatan jasmani, penyehatan lingkungan dan personal hygiene berpengaruh bagi kesehatan rohani. Islam menempatkan kebersihan sebagai syarat sah ibadah seperti wudhu sebelum sholat. Sebuah kajian oleh Mursyid Judah dalam jurnal Usuluddin menunjukkan bahwa wudhu memiliki manfaat signifikan untuk kesehatan psikis. Wudhu mereduksi rasa marah, meningkatkan konsentrasi, merelaksasikan jiwa, serta mengurangi reaksi stres. Temuan ini memperkuat bahwa praktik ritual tahara juga berintegrasi dengan kesejahteraan mental dan rohani seorang muslim.
Lalu selanjutnya yaitu implementasi dalam kehidupan modern. Di era modern yang ditandai oleh urbanisasi cepat dan tekanan lingkungan, nilai kebersihan dalam Islam seperti taharah dan perlindungan jiwa bukan sekedar ritual, tetapi menjadi praktik kesehatan masyarakat yang nyata. Temuan dari Desa Lebani, Luwu Utara menunjukkan bahwa pengetahuan yang kuat secara signifikan berhubungan dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Lalu di dunia pesantren, penelitian pada remaja di Sukabumi menemukan bahwa personal hygiene berhubungan erat dengan kejadian skabies santri yang menjaga kebersihan diri memiliki kejadian skabies jauh lebih rendah. Sementara itu, tinjauan internasional secara global membuktikan bahwa intervensi kebersihan seperti cuci tangan mampu menurunkan risiko diare dan infeksi pernapasan akut secara signifikan, mencerminkan prinsip bahwa menjaga kebersihan adalah bagian integral dari iman. Dengan begitu, menjaga kebersihan bukan lagi sekedar kewajiban agama, melainkan bagian dari gaya hidup modern yang sehat dan berbasis pengetahuan. Selanjutnya yaitu memasuki bagian kesimpulan, adalah Islam memberikan konsep pemahaman secara menyeluruh mengenai kesehatan lingkungan dan personal hygiene melalui konsep toharah atau kesucian. Nah, konsep toharah ini menjadi fondasi utama masyarakat muslim di kehidupan sehari-hari untuk melakukan ibadah seperti sholat, mengaji, dan lainnya. Konsep toharoh tidak hanya mengatur pada aspek keagamaan saja, tetapi juga memandu menciptakan lingkungan yang sehat, berkelanjutan. Manfaat melakukan upaya penyehatan lingkungan dan personal hygiene dapat mengantisipasi terjadinya masalah kesehatan untuk saat ini atau di kehidupan yang akan datang, yang akan terjadi di kehidupan masyarakat. Hal tersebut selaras dengan ajaran agama Islam yang mengajarkan kita untuk tetap melakukan atau menerapkan gaya hidup yang sehat. Pemahaman tersebut juga terkandung dalam Al-Quran atau hadis-hadis yang telah disebutkan oleh teman-teman saya tadi. Nah, menjaga kesehatan dan kebersihan diri sendiri maupun lingkungan menjadi perwujudan yang ditunjukkan untuk mendekatkan diri kepada Allah serta menjembatani kesehatan secara jasmani dan rohani. Next. Saran dari makalah kami yaitu, yang pertama ada mengembangkan edukasi kesehatan berbasis Islam yang diterapkan pada institusi pendidikan hingga masyarakat umum. Yang kedua, mengoptimalkan penerapan praktik kesehatan dalam Islam pada kehidupan sehari-hari secara konsisten. Yang ketiga, memberikan edukasi tentang nilai-nilai kesehatan dan kebersihan dalam Islam kepada masyarakat. Yang terakhir, membangun kerjasama dengan tokoh agama dalam menyampaikan praktik kebersihan sesuai ajaran Islam. Next. Berikut merupakan daftar pustaka yang telah kita gunakan untuk mengerjakan makalah dan PPT. Lanjut. Nah, sekian dari penyampaian materi yang telah kita sampaikan tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi untuk pemaparan materi dari kelompok kami sudah selesai, dan apabila ada kesalahan ataupun kekurangan, kami mohon maaf. Semoga yang kami sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Karena di awal sudah diawali dengan berdoa, maka kita akhiri dengan berdoa pula. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.